Sekarang, Al-Quran menyebut yang bersifat menyeluruh yang mencakup segalanya sebagai emir, perintah. Sedangkan yang turun setetes demi setetes dari sana disebut ruh. Perintah ini adalah pengetahuan Allah yang bersifat menyeluruh. Dari pengetahuan ini, apa yang disampaikan dan diberikan kepada manusia disebut ruh. Lalu, bagaimana hubungan antara nafs dan ruh? Maturidi membahas bagian itu dengan sangat mendalam. Nafs itu adalah diri manusia sendiri. Manusia memiliki sifat yang cenderung pada kebaikan dan keburukan. Oke, jadi apa sebenarnya sifat ini? Manusia, yaitu nafs. Saat saya membunuh seseorang, suara hati saya berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Awalnya tidak ada perasaan. Tapi kemudian, Raskolnikov menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Hati nurani yang Montaigne disebut algojo dalam dirinya sangat mempengaruhinya. Sampai akhirnya dia mengaku. Dia berkata, "Saya yang membunuh, tidak ada yang melihat." Istanbul. Salam dari Sekolah Istanbul. Pemirsa budiman, hari ini kita bahas nafs dalam Al-Quran dan hubungannya dengan ruh. Narasumber, Profesor Dr. Saban Ali Dusgun. Halo burung. Shanwol. Pak Profesor, hari ini kami ingin membahas konsep ruh dan nafs bersama Anda. Sebenarnya, kita menggunakan kedua istilah ini. Bagaimana hubungan antara keduanya? Seperti apa keterkaitannya? Apa pendapat Anda tentang ruh dan nafs? Ya, Al-Quran menggunakan kedua kata tersebut. Dalam filsafat maupun ilmu kalam, kedua istilah ini juga digunakan. Ada yang membuat perbedaan tegas di antara keduanya, ada juga yang menggunakannya secara bergantian. Misalnya pada Ibnu Sina, kadang-kadang kita melihat ia menggunakan ruh sebagai pengganti nafs atau nafs sebagai pengganti ruh. Namun, saat menjelaskan hakikat dan kemudian fungsinya, ia juga membedakan keduanya. Pada Al-Ghazali, kita melihat keduanya saling tumpang tindih. Sedangkan pada Maturidi, kita melihat keduanya benar-benar dipisahkan secara total. Pemisahan yang tegas ini lebih banyak ditemukan dalam tradisi filsafat yang kita kenal seperti Plato, Saint Augustine, dan Descartes, di mana perbedaannya sangat jelas. Pada mereka, bahkan secara fungsi pun hampir tidak ada kaitannya, baik hakikat maupun fungsi keduanya benar-benar terpisah. Dalam budaya kita, meskipun hakikatnya berbeda, saat menjalankan fungsinya keduanya sangat berdekatan. Bahkan terkadang muncul penjelasan-penjelasan yang membuat keduanya mustahil untuk dipisahkan. Seolah-olah dalam budaya kita ada kebingungan tersendiri di sini. Misalnya, ketika kita ditanya apa yang memberikan kehidupan pada manusia, kita bilang itu adalah ruh. Maksudnya, ketika Anda memisahkan antara tubuh dan ruh. Lalu, di mana posisi nafs dalam hal ini? Ketika kita membahas nafs, budaya kita, dan ini keliru, lebih sering menganggap bahwa jika nafs melakukan sesuatu yang buruk pada kita, kita bilang, "Saya mengikuti nafsu saya." Seolah-olah nafs adalah pusat kejahatan. Di sana, segala keburukan seperti kotak Pandora saat tutupnya dibuka atau kita menuruti nafsu itu, keburukan keluar bermunculan. Tidak ada hal seperti itu. Kita melihat sisi impulsif dan negatif dalam diri. Ya, persis seperti pusat libido yang impulsif di dalam diri. Seperti dalam psikoanalisis, tidak ada hal seperti itu. Nafs sebenarnya adalah diri manusia itu sendiri. Syekh Waliullah Ad-Dahlawi membuat pembedaan yang sangat bagus tentang hal ini. Neseme yang kita gunakan dalam arti manusia. Tata neseme, misalnya dalam bahasa Arab hari ini, kalau Anda bertanya berapa jumlah penduduk Antara, maka Anda akan berkata, tem nesemetu Antara, artinya, jumlah orang di Antara. Neseme digunakan dalam arti manusia yang kita kenal, dan Syekh Waliullah ketika membahas hubungan antara ruh dan nafs, menyebut nafs itu benar-benar manusia. Saya pernah membimbing sebuah disertasi doktor
tentang nafs secara khusus, dan saya bisa dengan sangat yakin mengatakan bahwa itu adalah salah satu penelitian terbaik yang pernah dilakukan di Turki. Tubaguna yang mengerjakannya. Dia di sana dijelaskan bahwa nafs berarti manusia dan sangat keliru jika menganggapnya sebagai pusat kejahatan. Tentu saja bukan hanya itu, tapi setidaknya dalam konteks pembicaraan kita, saya harus menyampaikan hal ini. Lalu bagaimana dengan tingkatan-tingkatan nas itu, seperti lefame, pertama emare, lalu lefame, bohime, mutmaine, radi, mardi, dan seterusnya? Pembedaan-pembedaan ini sebenarnya adalah tentang diri seseorang, kan? Maksudnya, Anda bisa melihat seseorang yang selalu mengejar kejahatan. Itulah yang disebut emare, yaitu diyakini bahwa Allah telah membekali manusia dengan dua potensi sejak lahir. Jadi, menjadi manusia memang menuntut hal itu. Apa dua potensi itu? Manusia cenderung pada kebaikan maupun keburukan. Dalam tradisi ilmu kalam, kecenderungan pada kebaikan disebut mulayemet, sedangkan pada keburukan disebut munakeret. Munakeret berarti nekir, yaitu hal-hal yang buruk atau jelek. Bayangkan seseorang yang mungkin tidak selalu ingin itu, tapi lingkungan tempat ia lahir bisa menuntutnya seperti itu. Karena manusia anak lingkungannya. Bayangkan jika terus-menerus melihat keburukan, proses pendidikannya pun seperti itu. Orang ini terus-menerus berbuat keburukan. Jadi, nafsunya adalah nafsu amarah, bukan? Orang ini lahir di tengah-tengah keburukan dan tidak bisa melepaskan diri dari situ. Itulah emara. Dia mulai melihat dan mengikuti kebaikan. Lalu dia bertanya, "Bisakah aku juga? Apakah pantas?" Apa yang terjadi? Dari emare, ia beralih ke nafs lefama, tahap di mana seseorang mulai mengkritisi perbuatannya sendiri, bertanya dalam hati, "Aku manusia, apakah pantas aku melakukan ini?" Lalu bagian kebaikannya mulai bertambah. Kali ini mulai menarik. Sampai pada satu tahap, ia mencapai razi, lalu setelah itu mardi. Artinya, perbuatan-perbuatan yang diridai mulai muncul darinya, mulai keluar dari dirinya. Perbuatan yang diridai manusia, Allah, dan dirinya sendiri membawanya ke tahap sempurna. Orang seperti ini, meski dipaksa, tidak akan melakukan kejahatan. Sebenarnya, apa yang terjadi seolah-olah ada satu nafs di dalam diri. Kita mengambilnya dan menjalani sebuah proses. Kita ubah buruk jadi baik, tapi tidak begitu. Nafsu yang kamu maksud adalah manusia dan jika. Lalu, bagaimana hubungan antara nafs dan ruh? Menurut saya, Maturidi membahas bagian ini sangat teliti. Ia mengatakan nafs itu adalah diri manusia itu sendiri. Barusan, dalam ayat, Fe elhemeha fucuraha fe takfaha, di situ juga Maturidi memberikan penjelasan. Manusia memiliki sifat yang cenderung pada kebaikan dan keburukan. Oke, lalu apa sebenarnya sifat ini? Manusia, maksudnya nafs, katanya. Tapi agar semua ini bisa terjadi, agar semua ini bisa dijalankan, dibutuhkan suatu kehidupan, dibutuhkan energi, dibutuhkan kekuatan. Itulah yang disebut ruh, katanya. Jadi, agar nafs bisa menjalankan fungsinya dan bisa mencapai apa yang diinginkannya secara sempurna. Contoh, ada nafs yang buruk. Nafsu yang terus-menerus berbuat jahat, maksudnya manusia. Tapi dia ingin, atau kita ingin dari dia, supaya, saudara, kamu bisa berubah secara bertahap menjadi manusia yang baik. Katanya, ada hal lain yang dibutuhkan agar energi ini bisa diproses dan mencapai titik kesempurnaan. Apa itu? Itu adalah ruh, katanya. Jadi, ruh dalam arti tertentu adalah energi, kekuatan, sisi rasional yang mengatur fungsi-fungsi nafs, yaitu manusia, dan mendukungnya agar fungsi-fungsi itu bisa mencapai titik sempurna, titik maksimal. Ruh disebut sebagai sisi rasional, karena ada juga sesuatu yang kita sebut sebagai tubuh. Jadi, coba bayangkan seperti ini. Jika kita menganggap nafs sebagai pusat, kita sebut nafs itu sebagai manusia. Tapi saya bilang,
manusia punya sisi jasmani dan sisi ruhani. Sisi jasmani menginginkan hal-hal yang bersifat fisik. Misalnya, amarah, nafsu. Semua kekuatan yang memungkinkan keberlangsungan eksistensi manusia bertahan hidup itu milik tubuh. Termasuk kebutuhan biologis. Tubuh itu bersifat biologis, fisiologis. Tapi proses yang mengontrolnya itu bersifat ruhani, yaitu rasional. Begini, misalnya Anda akan campur tangan dalam suatu peristiwa. Untuk campur tangan dalam peristiwa itu ada ketidakadilan. Anda akan bertindak terhadap ketidakadilan itu. Untuk itu, Anda membutuhkan tubuh Anda, tangan Anda. Bukan begitu, dibutuhkan intervensi fisik. Agar intervensi fisik tidak berubah menjadi penindasan dan bisa dikendalikan, dibutuhkan keseimbangan rasional. Disebut Maturidi sebagai spiritualitas Anda. Begitu juga menurut Ibnu Sina yang membedakan jiwa dan tubuh. Maslana juga membedakan jiwa dan tubuh, dan dalam pembedaan ini Maturidi memiliki pandangan yang sama. Namun yang ingin saya sampaikan adalah ini. Tidak seperti Descartes yang hampir-hampir menganggap hubungan antara keduanya menjadi nol, seolah-olah dua entitas yang benar-benar terpisah, dua hakikat yang berbeda, dua fungsi yang berbeda. Keduanya justru saling berhubungan secara mutlak, secara wajib. Jika salah satunya dihilangkan, misalnya jika jiwa tidak berfungsi, maka nafsu atau manusia itu sendiri akan mati. Jadi, kita telah menyamakan nafs dengan manusia. Kemudian kita membagi manusia menjadi dua, sisi jasmani dan sisi rohani. Para ulama kita menafsirkan ayat bahwa Allah meniupkan ruhnya ke dalam manusia. Mereka menganggap bahwa bagian manusia yang mengendalikan, berpikir, dan menjadi pusat utama yang mengontrol kemana dorongan jasmani akan diarahkan adalah ruh. Sekarang, saat kita berbicara, di awal tadi kita bilang, mari kita beri judul bagian ini dengan, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ini adalah sebuah ayat Al-Quran. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Tapi kalian hanya diberi sedikit ilmu. Sekarang, penggunaan kata ruh dalam Al-Quran agak berbeda dengan hubungan antara ruh, nas, dan badan yang kita bahas sejak awal program ini. Kita telah membuat sebuah pembedaan. Karena istilah nas digunakan, ruh digunakan, dan kita juga punya tubuh. Pertanyaan tentang bagaimana hubungan di antara ketiganya adalah pertanyaan yang tepat, pertanyaan yang bagus, dan kita sudah menganalisisnya dalam kerangka itu. Saya rasa hal itu sudah dipahami. Namun, setelah Al-Quran menyebutkan, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, ada satu kata lagi yang juga dimasukkan ke dalam pembahasan di situ. Menurut saya, sebagian terjemahan salah. Mereka mengatakan begini, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, itu adalah urusan Tuhanku. Artinya, itu urusan Allah yang tidak diketahui. Jangan tanyakan itu. Terjemahan ini tidak benar. Saat menganalisis kata ruh, kita juga harus menganalisisnya bersama dengan kata emir dalam Al-Quran. Salah satu yang sangat baik dalam hal ini adalah Muhammad Iqbal. Kalau saya harus memberikan contoh, misalnya ada sebuah kolam air di sini. Kita buat lubang kecil di bawah kolam ini, lalu air dari dalam kolam mengalir sedikit demi sedikit dari sini. Air di kolam ini dan air yang mengalir dari sini adalah air yang sama, tapi sumbernya ada di sini. Sekarang, Al-Quran menyebut ini sebagai emir. Yang menyeluruh dan utuh ini disebut emir. Sedangkan yang menetes sedikit demi sedikit dari sini disebut ruh. Emir ini adalah pengetahuan Allah yang menyeluruh. Pengetahuan yang disampaikan atau diberikan kepada manusia dari pengetahuan ini disebut ruh. Kenapa kita membuat penafsiran seperti ini? Karena ayatnya belum selesai. Dia berkata, dan tidak ada pengetahuan kecuali Al-Quran. Kalian hanya diberikan sedikit dari kolam ini.
Itu adalah ilmu, itu adalah ruh. Jadi, kita paham bahwa nama Jibril juga disebut ruh dalam Al-Quran. Karena disebut Ruhul Kudus, maka ruh dalam Al-Quran pada dasarnya membawa pengetahuan. Itu adalah pengetahuan. Jadi, dari pengetahuan ini hanya sedikit yang diberikan kepada kalian. Dari mana kita mendapatkan pengetahuan, sumber pengetahuan dan kesadaran kita? Semua itu dipiupkan kepada kita, Allah sumbernya, Allah memberi kesadaran dan pengetahuan ini. Jadi, dalam arti itu, Dia menciptakan kita. Makhluk lain di luar kita tidak tahu ini. Mereka memang hidup, kita juga hidup seperti mereka. Secara genetik, kita memiliki kemiripan 98% dengan monyet dan banyak hewan lainnya. 98%. Lalu di mana letak 2% perbedaan kita? Perbedaan 2% itu adalah kesadaran, artinya kita bisa mengenal diri sendiri dan memiliki pengetahuan tentang dunia luar. Makhluk lain tidak memilikinya. Inilah yang disebut sebagai ruh dalam Al-Quran. Ruh itu berbasis pengetahuan, ruh itu adalah pengetahuan. Nama Jibril yang membawa ruh itu kepada kita adalah ruh. Itu adalah Ruhul Kudus. Jika Anda menggabungkan banyak ayat, Anda akan memahami bahwa istilah ruh dalam Al-Quran sedikit berbeda dengan ruh yang kita bahas dalam filsafat dan ilmu kalam, yaitu hubungan antara ruh, nafs, dan tubuh. Namun, meskipun saya bilang sedikit berbeda, pada akhirnya di titik tertentu semuanya bertemu. Kita sudah bilang bahwa nafs itu adalah manusia. Agar manusia bisa mengenal dirinya sendiri dan nafs bisa menjalankan fungsinya, dibutuhkan ruh. Kita menyebutnya rasionalitas. Kita katakan bahwa hubungan dengan Allah adalah karena Dia telah meniupkan ruh itu. Meniupkan di sini berarti memberikan kehidupan, menambah kehidupan, serta memberikan pengetahuan yang mengarah keluar dan kesadaran yang mengarah ke dalam. Kita menyebutnya ruh. Dalam perdebatan ini, istilah Yunani yang digunakan adalah psyche. Dalam bahasa Latin, ketika disebut anima, perdebatan yang sama juga muncul. Jadi, ini bukan hanya perdebatan di wilayah kita saja, tapi di setiap wilayah juga dibahas, dan khususnya ketika Plato membahas masalah ini, cara dia membahasnya adalah seperti berikut. Dia berkata, carikan aku sebuah substansi yang memiliki potensi untuk tetap ada setelah tubuh mati. Dia menyebutnya psyche. Artinya, dia menyebutnya ruh. Kenapa dia menyoroti ruh? Plato atau Santo Agustinus mengatakan bahwa mereka mengamati tubuh manusia itu fana. Mereka melihatnya langsung di depan mata. Tapi harus ada sebuah substansi yang tidak mati bersama tubuh ini dan tetap melanjutkan eksistensinya. Ini juga memengaruhi Ibnu Sina. Dengan keinginan akan keabadian dan kekekalan. Berikan aku substansi yang di dalamnya tertanam hasrat akan keabadian dan kekekalan itu. Itulah yang kemudian muncul sebagai ruh. Pada Mevana hal itu termanifestasi. Ibnu Sina pun demikian. Ia berkata, meskipun tubuh mati, ruh tetap abadi. Namun ahli kalam berpendapat karena ruh mengikuti kematian tubuh, semua fungsinya pun berakhir. Dalam pandangan ahli kalam, tidak ada yang namanya keabadian ruh. Mereka mengembangkan teori bahwa ruh mati bersama tubuh, lalu kebangkitan terjadi bersamaan. Diciptakan kembali dalam tubuhnya, dan ruhnya kembali memperoleh fungsinya. Dia berbicara tentang kembalinya hal itu lagi. Sekarang, di sini kita pisahkan ruh dan tubuh, tapi bilang keduanya satu, saling terkait. Ruh sumber pengetahuan ilahi. Lalu Anda juga mengatakan bahwa ada nafs dan tingkatan-tingkatannya, serta bahwa hal-hal ini bisa berubah dan berkembang dalam karakter manusia. Sekarang, Pak, apakah yang kita sebut sebagai perjuangan melawan nafsu itu harus dipahami sebagai konflik batiniah dalam diri manusia? Atau misalnya, ada ungkapan, saya tergoda oleh setan yang dianggap sebagai intervensi dari luar. Bagaimana kita memahaminya? Bagaimana setan bisa mempengaruhi nafsu? Apakah itu mungkin? Bagaimana Anda menafsirkan hal-hal ini? Saya bahas itu bisa dirangkum 2 menit. Saya ingin beri contoh agar lebih mudah dipahami. Sekarang, bayangkan saja ponsel yang ada di tangan kita ini seperti tubuh kita. Ponsel ini punya sistem operasi, iOS atau Android. Itu adalah nafsunya.
Tapi agar nafsu itu bisa berfungsi, saya harus mengisi informasi, butuh aplikasi, dan sebagainya. Itulah yang disebut ruh. Jadi, tanpa ruh, hanya sistem operasi saja tidak akan membuat ponsel ini menjadi ponsel. Begitu juga pada manusia. Saya punya tubuh dan tubuh itu punya sistem operasi. Setiap orang punya nafsu, sama, tapi spiritualitas, kesadaran, dan pengetahuan setiap orang berbeda-beda. Spiritualitas yang membedakan kita satu sama lain. Kita bilang Allah meniupkan ruhnya ke dalam dirimu dan diriku. Salah satu dari kita membunuh orang, yang lain menyelamatkan orang. Ini bukan soal nafsu, tapi berkaitan dengan spiritualitas, kesempurnaan. Jadi, yang bersifat ruhani, rasional, sekarang kita sampai pada pertanyaan yang kamu ajukan. Sejauh mana rasional, ruhani, bisa menemani yang bersifat nafsu? Sejauh mana ia menerangi sisi baik atau buruk dari nafsu itu, yakni kecenderungan baik atau buruk? Seolah kita menciptakan nafsu, lalu memprogram untuk buruk atau baik. Apakah memang harus begitu? Tidak. Itu artinya adalah kemungkinan dan potensi. Setiap manusia bisa berbuat baik atau buruk, itu sudah ada dalam dirinya, itu definisinya. Mau bilang sudah diprogram, tapi jangan disalahpahami. Saat dengar kata matahari, apa terlintas? Umumnya muncul panas dan cahaya. Kalau dengar kata manusia, apa terlintas? Malaikat itu tidak datang, terlintas makhluk bisa berbuat baik sekaligus buruk. Itulah manusia, itulah nafsu manusia. Nah, kalau aku bisa berbuat jahat, apakah aku tidak ingin melakukannya? Kalau begitu, jangan berada di lingkungan itu, carilah pendidikan, dengarkan hal-hal yang baik. Setelah itu, tahapan yang kita bicarakan akan terjadi perlahan. Artinya, jika ada orang yang seumur hidupnya tidak pernah berbuat jahat, bahkan tidak ingin, dia tidak akan melewati tahapan ini. Orang itu adalah nafsu amarah, selalu mengejar kejahatan. Mungkin saja tidak pernah terjadi. Kenaikan ke tingkat kesempurnaan seperti itu tidak akan pernah terjadi pada orang seperti itu. Benar kan? Tahapan ini tidak berlaku untuk semua orang. Ini sebenarnya adalah tahapan-tahapan yang dialami oleh orang jahat atau orang yang berada di lingkungan yang buruk dalam proses perbaikan dirinya. Begitu, sekarang Bu Fatma, coba bayangkan ini. Ada seorang pria seperti contoh Raskolnikov yang diberikan Dostoyevsky. Awalnya dia berkata, saya akan membunuh wanita ini dan menyelamatkan masyarakat dari kejahatan. Dia membangun pemikiran itu sendiri. Tapi ketika saya membunuh seseorang, suara hati nurani di dalam diri saya berkata, "Hei, apa yang sudah kamu lakukan?" Hal seperti itu sama sekali tidak ada di awal. Tapi kemudian, karakter Raskolnikov mulai merasakan penyesalan atas apa yang telah dia lakukan. Hati nurani yang oleh Montaigne disebut sebagai algojo dalam diri sangat mempengaruhinya sampai akhirnya dia pergi dan mengaku. Dia berkata, saya yang membunuh. Tidak ada seorang pun yang melihat. Tidak ada polisi, tidak ada tentara. Tapi suara di dalam dirinya, hati nurani, nah itulah sisi spiritual yang menilai tindakan nafsu dan akhirnya membuatnya pergi dan mengaku. Itulah yang disebut le fame. Seharusnya saya tidak melakukan ini. Saya ini manusia. Kalian lihat kan, ada satu tahap yang telah berjalan dalam dirinya sendiri. Sebenarnya, bisa dibilang manusia secara alami memang mengarah ke sini. Sekarang, Pak, ketika kita membicarakan tentang ruh dan nafsu, saya juga tidak ingin melewatkan ilmu psikologi. Mungkin ini topik yang berbeda dan luas, tapi dalam proses transformasi jiwa di sini, seperti Anda sebutkan tentang tahapan nafsu, bisa saja ada banyak faktor eksternal yang memengaruhi. Bisa saja seseorang lahir dan tumbuh di lingkungan yang buruk. Dalam proses pemulihan di sini, dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi manusia yang lebih baik, dan dalam proses agar nafsu bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi, menurut Anda bagaimana peran, pentingnya, dan pengaruh ilmu psikologi, khususnya psikologi positif? Bagaimana Anda melihat hal ini? Ini sepenuhnya, begini, setiap sugesti yang kita berikan kepada jiwa seseorang, kepada sisi rasionalnya, sisi pengetahuan yang kita miliki, persepsi, dan kesadaran,
secara otomatis akan memengaruhi sisi baik dan buruk dari jiwa yang terhubung dengan manusia itu. Jadi begini, kita berurusan dengan jiwa. Setiap hal yang kita lakukan terhadap jiwa itu, bagian rasional yang mampu menangkap, memahami, maksud saya begini, agar tidak salah bicara. Biasanya nafsu dianggap sebagai pusat pemahaman. Ini artinya seperti ini. Setiap sugesti yang kita berikan kepada jiwa otomatis dipahami oleh nafsu dan kemudian menata dirinya kembali. Itulah yang disebut sumber pemahaman, yaitu itu adalah nafsu. Namun, agar pemahaman itu terjadi, ada sebuah mekanisme yang mempengaruhinya. Dan mekanisme itu kita sebut sebagai pengetahuan. Kita sebut juga sebagai kesadaran, kewaspadaan. Itu bersifat spiritual. Setiap sugesti yang kita berikan kepadanya, setiap pendidikan, setiap kata, setiap sugesti baik yang kita berikan, semuanya dipahami dan diserap oleh nafsu. Bayangkan seperti pusat kekuatan besar, seperti trafo, yang pertama kali menerima energi adalah ruh. Karena energi itu sendiri, rih berarti angin dan energi. Ruh berasal dari akar kata yang sama dan mengambilnya. Kemudian ruh memberikan energi itu secukupnya kepada nafsu. Nafsu pun memahami, menerima, dan melakukan perubahan serta transformasi. Prosesnya, dengan menganalisis dan mengamati dunia batin manusia, dikatakan bahwa interaksi semacam ini, mekanisme seperti ini telah dibentuk. Hal-hal ini bukanlah sesuatu yang terpisah satu sama lain. Namun, bagaimana mereka saling memengaruhi, prosesnya bisa dijelaskan seperti ini. Ini jadi seperti pelajaran filsafat dan ilmu kalam. Mungkin agak berat karena ini bulan Ramadan dan didengarkan dalam keadaan perut kosong, tapi setelah berbuka puasa bisa didengarkan lagi. Kami berharap demikian. Ya, jadi dalam hal ini kita menyebut nafsu itu sebagai manusia. Ruh adalah kehidupan yang diberikan kepada manusia ini, dan tubuh adalah tempat di mana semua itu terwujud. Benar, Pak? Saya paham. Tepat. Tepat sekali. Tepat. Terima kasih atas komentar Anda. Hari ini kita bahas hubungan ruh, nafsu, dan tubuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah sehat.